Suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada hari raya Paskah ini, pertama-tama kita diundang oleh Tuhan untuk merenungkan kembali bahwa peristiwa kebangkitan itu adalah peristiwa iman. Maria Magdalena, seperti kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, terkejut ketika dia pergi ke kubur karena dia melihat bahwa ternyata batu penutup pintu kubur itu terbuka. Lalu dia berlari secepat mungkin untuk menjumpai dua murid Yesus, Simon Petrus dan murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi ini seringkali diidentikan dengan Rasul Yohanes yang begitu mengasihi Yesus dan dekat dengan Yesus. Menarik bahwa Maria Magdalena, dia hanya melihat batu penutup pintu kubur itu terbuka, tapi dia mengatakan sesuatu yang berbeda kepada kedua murid ini, kepada Simon Petrus dan murid yang dikasihi itu. Dia mengatakan bahwa Tuhan diambil orang, kami tidak tahu kemana dia dibawa. Suatu kali ketika kami kuliah di STT dulu, terus ada dosen yang mengatakan, itulah perempuan, dia bilang. Apa yang dia lihat berbeda dengan apa yang dia katakan. Tapi itu bukan untuk memojokkan perempuan ya, tapi seringkali kalau orang dalam keadaan terburu-buru sedemikian bisa keliru dengan mudahnya. Maria Magdalena tidak salah. Maria Magdalena hanya ingin menunjukkan bahwa dia ada kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, tetapi lalu seolah-olah dia menjadi kehilangan kendali. Dia hanya ingin mengungkapkan bahwa Tuhan yang kami cari telah diambil orang. Hanya itu saja poin yang mau dikatakan oleh Maria Magdalena. Dia tidak punya persepsi yang lain. Kemudian para saudara-saudari, kita melihat, mendengar apa yang dikatakan Maria Magdalena dengan tergesa-gesa itu. Dua murid Yesus juga tergesa-gesa. Simon Petrus dan murid yang dikasihi ini begitu mendengar langsung lari. Masuk ke kubur itu. Menarik bahwa dua ini rupanya berlari secepat mungkin, tapi ada yang lebih dahulu, ada yang terakhir. Petrus masuk ke tempat itu, dia melihat tanda-tanda sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Ada kain peluh di situ. Dan kain kafan yang di situ yang digunakan untuk membalut jenazah Yesus itu terletak di situ semua. Menarik bahwa dikatakan dalam Injil, Petrus masuk melihat semuanya, berhenti di situ. Penulis Injil Yohanes tidak menjelaskan reaksi lebih lanjut tentang apa yang dibuat oleh Petrus ini. Murid yang dikasihi oleh Yesus masuk ke tempat yang sama, melihat situasi yang sama, tapi reaksinya berbeda. Ia masuk, melihat, dan percaya. Di perikop yang lain dikatakan bahwa Petrus itu setelah melihat semuanya, lalu dia keluar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam hatinya, yaitu apa yang sedang terjadi. Itu terus bergelut dalam hatinya Petrus. Tapi murid yang dikasihi ini dikatakan dia masuk, melihatnya, dan percaya. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah adalah pengalaman orang beriman akan kebangkitan Tuhan. Sudah sejak dulu orang berusaha untuk memperdebatkan apakah sungguh-sungguh itu kebangkitan atau bukan, karena tidak ada yang melihat. Tapi bagi ajaran gereja Katolik, peristiwa yang tidak kasat mata sekalipun bukan berarti peristiwa yang tidak harus diimani. Iman bukan harus untuk dilihat, untuk dialami secara eksperimental, tapi iman adalah harus dijelajahi dengan penyerahan hati yang taat kepada Tuhan. Kemudian para saudara-saudari, pada akhir bacaan Injil hari ini kita terkejut mendengar bahwa reaksi Maria Magdalena dan dua murid ini seolah ditegur oleh Injil.
Dikatakan bahwa karena pada waktu itu, sampai saat itu, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mewartakan bahwa Yesus harus bangkit dari alam maut. Yesus harus bangkit dari mati. Sekiranya mereka mengerti kitab suci, maka Maria Magdalena tidak akan pergi seketakutan itu, sepanik itu. Dua murid juga tidak akan sepanik itu untuk berlomba masuk. Sekiranya mereka mengerti dengan sungguh kebenaran dari kitab suci. Saudara-saudari yang terkasih, ini mengingatkan kita bahwa Paskah pertama-tama adalah pengalaman kita sebagai orang yang beriman akan Tuhan yang bangkit. Semakin hati kita ini dipertajam oleh sabda Tuhan, kebenaran-kebenaran dalam sabda Tuhan, maka hidup kita akan menjadi hidup yang Paskah, yang sungguh merasakan bahwa Tuhan itu bangkit. Melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan itu bukanlah terjadi dengan begitu saja. Dengan segala dinamika kehidupan kita, kehadiran Tuhan dalam kehidupan beriman kita seringkali menjadi terasa kabur, luput dari pengalaman kita sehari-hari. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, jelas sekali kiranya diwartakan kepada kita hari ini bahwa Paskah itu adalah pengalaman iman. Poin yang kedua yang perlu kita renungkan adalah Paskah itu hidup yang berorientasi kepada Kristus. Mencari perkara yang di atas di mana Kristus itu berada. Santo Paulus pada hari ini dalam bacaan kedua mewartakan itu kepada kita. Supaya Paskah ini bukan hanya perayaan semata bagi kita. Ini haruslah menjadi pengalaman kita akan Tuhan yang juga membalikkan hidup kita pada orientasi yang sesungguhnya, yaitu Kristus Tuhan yang bangkit. Untuk mencari perkara-perkara yang di surga, yang di atas, itu berarti kita ada suatu proses transformasi, proses perubahan hidup. Hidup kita ini perlu selalu ada pembaruan. Pembaruan terus-menerus untuk selalu melekat semakin kuat, semakin erat pada pokoknya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebab kita tahu para saudara-saudari, dalam kitab suci dikatakan bahwa terlepas dari pokok itu, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bagaikan ranting yang hidup hanya dari pokoknya itu. Semakin kita kuat melekat, semakin bertumbuh baik ranting ini dan menghasilkan buah yang baik. Mencari perkara-perkara yang di atas tentu bukanlah sesederhana bahwa kita ingin mengabaikan perkara-perkara dunia ini. Sebaliknya, semakin kita mengorientasikan hati pikiran kita pada Tuhan, semakin kita lebih jernih untuk melihat, memaknai perjalanan kita di dunia ini. Melihat perkara-perkara dunia ini dengan kacamata iman, dengan terang iman. Oleh karena itu para saudara-saudari, Paskah adalah momen penting bagi kita untuk mendasarkan hidup kita ini kembali pada nilai-nilai sabda Tuhan. Mengenali perbuatan-perbuatan yang berkenan pada Allah dan juga mengenali perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melakukan sedemikian giat, sedemikian tekun apa yang Tuhan kehendaki dan menghindari sedemikian setia apa yang tidak berkenan bagi Allah. Nanti kita akan mengulang kembali janji baptis kita. Di situ kita akan disegarkan kembali. Diajak lagi untuk melihat apa sih yang mau kita perjuangkan nih sebagai orang murid Yesus ini. Janji-janji apa yang dulu kita terima? Mungkin dulu kita dibaptis ketika masih bayi. Yang berjanji adalah orang tuanya, walinya. Tapi kini itu tidak cukup. Harus kita sendiri yang harus berjanji, yang harus menghayati nilai-nilai dari pembaptisan itu. Membaharuinya selalu dan menghayatinya sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran. Saudara-saudari,
saya selalu berpikir dan menyadari berjanji itu mudah sekali. Ya kan? Setia itu sulit sekali. Kita mudah berjanji dengan kata manis, lantang, tapi melakukannya suara kayaknya sudah tidak lagi terdengar. Kita tidak lagi tampak, karena memang setia itu tidak gampang. Maka gereja selalu berkata, berdoalah, memohonlah rahmat kesetiaan, supaya boleh setia sampai akhir kepada Yesus, pada gerejanya yang kudus itu. Saudara-saudari, akhirnya Paus Fransiskus itu memberi kita suatu wejangan yang baik. Hari Raya Paskah ini haruslah bagi kita suatu masa peralihan. Peralihan dalam kehidupan beriman kita. Dalam Yesus yang bangkit, kita mesti mengalami peralihan dari kematian dari hidup. Kematian menuju hidup. Dari dosa menuju rahmat. Dari rasa ketakutan yang membelenggu diri kita menuju rasa percaya diri, rasa bebas, rasa merdeka. Dari rasa kesepian yang membuat kita selalu tersisih. Momen ini adalah saat di mana kita mengalami persekutuan kembali dengan Tuhan. Maka dalam masa Paskah ini para saudara-saudari seringkali disebut sebagai hari kelahiran kembali. Hari di mana orang memulai kembali, membuat komitmennya kembali dalam iman. Tapi yang paling penting dari semua ini adalah bahwa kita sungguh-sungguh menyadari Yesus Kristus itu yang bangkit itu tidak lagi jauh dari kita. Yesus itu dekat dengan hidup kita, ada di dalam hati kita ini. Pengalaman Yesus yang tinggal dalam hati itu sungguh memperkaya kita, menguatkan kita, menyuburkan kehidupan rohani kita. Doa yang baik sekalipun tanpa ada pengalaman akan Tuhan dalam hati, saudara-saudari, hanya akan membuat pengalaman kita kering. Doa yang melelahkan dan membosankan. Tetapi doa, devosi, dan dedikasi rohani sekecil apapun, dengan pengalaman Tuhan dalam hati kita, itulah yang menyuburkan kehidupan kita. Maka Paskah ini sungguh-sungguh seperti yang dikatakan oleh Paulus, mengarahkan hati dan pikiran kita pada perkara-perkara Tuhan, kepada Allah yang tidak lagi jauh, tapi yang dekat, yang meresapi hati kita ini sehari-hari. Paskah dengan demikian membuat kita melampaui masa-masa kelam kita, masa-masa kegelapan, menyeberangi pengalaman-pengalaman pesimis kita karena berbagai pergumulan yang kita hadapi, menuju pengalaman harapan. Saudara-saudari, mari kita selalu berharap akan hidup iman yang lebih baik, karena Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Kristus mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Kegagalan sebesar apapun tidak akan membelenggu kita bila kita melampauinya dengan penuh iman akan kuasa Yesus yang bangkit dari maut. Tuhan memberkati.